Hai, berjumpa lagi dengan saya. Kita sekarang lihat-lihat ya apa yang ada di sawah ini. Mumpung kita masih libur, ayo teman-teman. Ya, bagi yang tidak dapat ke sawah, tetapi bisa lihat di sini saja. Ayo, satu persatu kita bisa lihat apa aktivitas ya kita di desa. Sambil lihat-lihat pemandangan, kita bekerja. Inilah orang-orang kalau di kampungku ya, ini mencari rumput. Nah, menurut ceritanya rumput ini memang sengaja ditanam olehnya. Dia adalah bukan petani yang khusus, tetapi adalah petani sambilan. Di siang hari ceritanya dia adalah buruh bangunan dan ia sudah menyediakan rumput untuk pakan sapinya sebagai selingan. Menanam pohon atau rumput di pematang sawah tentu kalau dari segi keamanan memanglah tidak baik, tetapi apa boleh buat karena ini diperlukan. Kalau misalnya ini ditanam, konsekuensinya tikus pasti bersarang di sini tentunya. Tetapi di satu sisi bagaimana cara menyikapi. Nah, kita diberikan kemudahan menyikapi hidup ini, bagaimana bisa semuanya jalan. Rumput-rumput ini dengan mudah didapatkan untuk memberi pakan ternaknya. Jenis rumput-rumput seperti ini banyak tentunya. Menurut ceritanya ada yang tinggi, keras. Namun jenis ini adalah rumput yang agak halus ya, batangnya lunak, tidak begitu keras, cocok untuk dimakan sapi. Bahkan cerita orang ini juga diberikan pakan babi juga bisa, karena memang tekstur dari rumput ini tidak keras begitu. Bagaimana dengan kalian? Apa pernah melakukan pekerjaan ini, teman-teman? Atau sekedar melihat saja? Nah, inilah caranya bagaimana agar pematang sawahnya itu nanti bersih ya. Nanti kalau diisi tanaman padi, ya tidak akan menjadi sarang tikus. Ini nampak Gunung Agung ya dari kejauhan. Nah, ini masih sedang mencari rumput, belum juga dapat ya. Nah, selanjutnya ini adalah petani yang memelihara indukan babi gitu. Nah, memang rajin-rajin orang di sini ya, karena ya memang situasi desa sangatlah sejuk dan orangnya tenang ya, kelihatannya tentunya. Apakah memang benar demikian? Ini juga ibu-ibu juga ikut menyabit ya, karena tidak harus laki-laki. Nampak di sini sawah yang baru ditanami. Semakin banyak kita tahu apa yang terjadi. Nah, mungkin ini menurut kakek ini dia menambahkan karena kurang rapat katanya. Menurut informasinya yang ditanam ini adalah nampat impari begitu. Makanya nasinya bagus. Ada beberapa tetangganya di sini padinya belum besar begitu, tidak tumbuh dengan baik, tetapi justru menguning dan memerah. Alangkah besar biaya yang harus dihabiskan untuk petani. Nah, pernahkah kalian mengalami hal seperti ini? Ya, diserbu oleh pasukan-pasukan bangau putih
tidak kita bayangkan kenapa bangau-bangau ini mau dan merebut justru tukang traktor ini. Bahkan kalau sehari-hari kita lihat bangau itu sangat terbang tinggi. Nah, disinilah seperti pepatah mengatakan setinggi-tinggi bangau terbang, akhirnya kekubangan juga. Ya, memang benar, disinilah dia mencari makan. Ya, mungkin mendapatkan keuntungan dari petani yang bekerja. Dia tidak memikirkan resiko. Nah, bagaimana andai kata petani ini jahat, begitulah katakan, dia memasang tali-tali perangkap, tentu dia banyak dapat burung bangau. Tetapi itu tidak baik dilakukan demi kelangsungan kelestarian alam. Kita di Bali khususnya senang melestarikan hal-hal seperti ini karena dampak pariwisatanya jauh lebih bagus dan lebih banyak ketimbang kita mencari keuntungan sendiri. Memang kalau kita melihat terhibur lah. Kalau kita melihat pemandangan-pemandangan seperti ini, sangat friendly sekali dia, burung-burungnya seolah-olah jinak begitu. Nah, ini sudah kepayahan tukang traktornya, atau barangkali dia sedang mumet pikirannya karena dikerumuni terlalu banyak, bingung dia. Nah, nampaknya dia lanjutkan lagi pekerjaannya dengan setia. Burung-burung ini satu persatu membuntuti karena ada serangga yang selalu bergerak di belakangnya. Karena kita tahu burung-burung bangau ini biasanya dia tinggal di pohon-pohon tinggi, di pohon bambu. Kemudian dia bergerombol sifatnya, dan sepertinya dia sudah tahu koloninya siapa saja begitu. Nah, ini dia bagaimana tidak ada sampai 1 meter ya, dia dikerumuni oleh pasukan bangau ini. Nah, rupanya mengeluh tukang traktornya, entah apa, payah barangkali ya. Lanjutkan lagi. Nah, ini dia dikejar lagi di belakangnya. Semua berlomba-lomba mencari rezeki. Kita juga mencari makan. Burung bangaunya juga perlu makan. Nah, beginilah kalau kita sering ke sawah ya. Bagi teman-teman yang jarang ke sawah, seperti ini proses yang ada di sawah. Walaupun kita tahu bahwa sekarang kayaknya generasi muda sangat sedikit sekali yang menekuni kerjaan sebagai petani. Beberapa petani yang kita lihat usianya rata-rata sudah tua. Nah, ini dia burung bangaunya terus merangsek dia. Nah, berharap sesuatu dari tukang traktor ini. Nah, ini dia mendapatkan satu. Wah, rezeki satu. Nah, ini ternyata memang banyak. Ada serangga-serangga yang berterbangan untuk sebagai bahan pakan. Nah, ini berseliweran. Ya, selamat teman-teman, silahkan mencoba datang ke sini. Ini adalah sawah yang ada di lingkungan, masih di Petegeh juga, teman-teman.